Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Konflik itu hal yang biasa dalam kehidupan, seperti konflik rumah tangga, konflik di tempat kerja, konflik dengan tetangga, konflik antar suku, agama, konflik antar negara, konflik protokol kesehatan, dan konflik batin di dalam diri kita masing-masing. Hari ini, Injil kita tidak menyembunyikan konflik dan oposisi yang harus dihadapi Tuhan Yesus saat Dia mengusir roh-roh jahat. Yesus hidup di zaman yang penuh dengan konflik, baik itu politik dengan bangsa Romawi, konflik dengan kaum Farisi, bahkan konflik dengan pengikut-pengikutnya. Yesus tidak lari dari konflik, tetapi Dia menghadapinya dengan tenang dan penuh otoritas. Yesus menghadapinya dengan kata-kata yang penuh dengan kuasa. Biasanya, konflik-konflik yang lain tidaklah banyak resistensi yang dihadapi Yesus. Misalnya saat kekurangan makanan, saat menyembuhkan orang sakit, bahkan saat membangkitkan orang mati. Tetapi hari ini Dia menghadapi resistensi dari roh-roh jahat tersebut. Bagi kita sendiri, mungkin kita juga seperti Yesus. Ada konflik-konflik yang bisa diselesaikan tanpa banyak kesulitan, tetapi ada konflik yang sangat menyusahkan kita. Dari sini kita melihat bahwa konflik dengan roh jahat itulah yang paling membebani batin kita. Mungkin kita tidak pernah menghadapi roh jahat secara frontal seperti Tuhan Yesus. Tetapi manifestasi roh jahat itu datang dengan berbagai macam cara. Bahkan salah satu caranya yang paling efektif adalah menyembunyikan keberadaannya sehingga terasa seperti datang dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Cara-cara lainnya adalah dengan mengopresi kita dan memposesi kita. Yang Tuhan Yesus hadapi saat itu adalah kasus posesi yang jarang kita lihat. Kebanyakan peperangan batin kita terjadi karena kita diopresi oleh roh jahat. Mereka membisikkan kepada kita pikiran-pikiran yang tidak baik atau alasan-alasan yang tampaknya baik, tetapi sebenarnya menyerang emosi kita yang lemah, sehingga kita yakin bahwa pikiran itulah yang baik untuk kita. Padahal sebenarnya tidak. Padahal bisikan itu hanya membuat kita menjadi egois misalnya. Contoh yang klasik adalah jika doa permohonan kita akan sesuatu yang baik tidak terkabulkan sesuai dengan waktu dan hasil yang kita harapkan. Iblis akan menggunakannya untuk menjadikan alasan mengapa kita sebaiknya berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kata-kata, "Tuhan itu tidak sayang sama kamu," itu akan digunakannya pada momen-momen di mana iman kita sedang lemah. Lihatlah pernyataan sang iblis hari ini. "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Berapa banyak orang yang merasa bahwa Tuhan punya rencana buruk dalam diri mereka karena kejadian-kejadian pahit yang terjadi dalam hidup mereka.
Mereka yang kecewa pada Tuhan percaya bahwa kata-kata itu adalah kata-kata mereka sendiri, padahal datangnya dari iblis yang meyakinkan mereka akan kebohongan itu. Di masa pandemi ini, sangatlah sulit untuk melihat keberadaan Tuhan karena penderitaan ada di mana-mana. Banyak permohonan kesembuhan yang tidak terjawab. Opresi yang kita rasakan begitu kuat. Iman kita dicobai. Batin kita berperang melawan opresi dari iblis yang ingin menjauhkan kita daripada Tuhan Yesus. Disinilah kita harus bertahan bersama Yesus. Bukan hanya berpegang pada ajarannya dan aturan moralnya saja, tetapi berpegang pada Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan dan sahabat yang bisa selalu kita andalkan. Saya teringat saat sebelum masuk biara, saya mendapatkan sebuah nasihat dari seorang romo yang sungguh membekas di jiwa saya. Dia seorang romo yang sudah tua sekali, seorang romo Kapusin yang berasal dari Malta. Dia sangat membungkuk karena ada kelainan di pundak dan di punggungnya. Dia hidup sampai merayakan imamatnya yang ke-70 tahun. Luar biasa. Saat saya menerima sakramen pengakuan dosa dari dia, ia memberikan nasihat yang saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Dia mengatakan, jika kamu menghadapi konflik dalam batinmu atau cobaan yang datang bagaikan badai yang tidak reda-reda, janganlah kamu tanggapi dengan menggunakan alasan dan kepandaianmu, karena sang iblis itu lebih pandai daripada kita. Tetapi pergilah kepada Yesus dan katakanlah berulang kali, Yesus, aku mencintaimu. Sepertinya terlalu sederhana ya, tapi memang itulah obat dari konflik batin yang paling mujarab. Jika kita bertahan di dalam Yesus dan cintanya, Dia yang akan menjadi pertahanan dan benteng yang tidak bisa runtuh bagi kita. Dialah yang akhirnya mengusir roh-roh jahat dari batin kita yang terombang-ambing. Bahkan roh-roh jahat itu mengakui bahwa Yesuslah Sang Maha Kudus, dan kita dengar mereka langsung dibungkam olehnya, sehingga tidak mampu lagi berkata-kata dan mengelabui kita dengan tipu muslihatnya. Marilah kita tidak hanya mengagumi Tuhan Yesus, tetapi mengandalkan Dia dalam segala konflik hidup kita. Marilah kita berdoa, mohon penyertaan-Nya selalu. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami agar selalu peka akan segala pekerjaan musuh kami, dan terlebih lagi peka akan keberadaan-Mu di setiap peperangan batin kami, di setiap konflik dalam hidup kami. Janganlah kami semata-mata mengandalkan kepandaian kami, akal sehat kami, kekuatan kami, tetapi berilah kami keberanian dan ketahanan untuk mau terus berpegang erat padamu. Karena dalam nama-Mu lah Yesus ada kemenangan dan keselamatan kekal. Amin.